Ngapain pakai parfum refill? Parfum refill mah nggak enak, aromanya kasar, baunya alkohol banget. Nah, kalau semprotin di kulit, oily, nggak jelas aromanya. Kalian nggak akan dapetin keluhan kayak gitu kalau kalian pakai produk bibit parfum yang emang premium, dan pastinya kalau kalian paham gimana cara ngeraciknya. Tapi kalau asal racik aja, saya pilih produk parfumnya sendiri random, ya kemungkinan besar itu yang bakal kalian rasain. Tapi kalau kalian coba produk yang kita bakal bahas kali ini, atau produk lain yang pernah dibahas di channel ini, dan ikutin cara racik yang pernah kita share di sini, kayaknya kalian nggak akan nemuin keluhan kayak gitu. Karena di video kali ini kita bakalan bahas produk premium lagi yang emang bisa banget buat kalian buktiin. Soal SPL nggak perlu diraguin lagi. Cobain parfum yang bakal kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, buat kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu. Nanti produk-produk yang lain bakalan nyusul, bakal kita bahas juga di sini. Yang pasti produk yang bakal kita bahas itu produk yang menurut kita udah worth it banget, bisa banget buat kalian coba. Urusan SPL nggak perlu diraguin lagi, dari aroma, karakter, dan kalian harus pakai cara racik yang bener juga. Takarannya nggak terlalu over juga, cuman karena mau awet pakai bibitnya 80%, 70%, 90%, bahkan murni bibitnya aja. Kalau yang kayak begitu yang kalian pakai, percuma. Kalian nggak bisa ngomongin SPL kalau udah cara raciknya kayak begitu. Cuman dapetin awetnya doang, toh. Tapi kalau udah ngomongin karakternya, notesnya, perpindahan dari top, middle, ke base-nya, itu nggak akan pernah kalian dapetin. Tapi kalau cuma mau dapat awet doang, ya balik lagi ke selera kalian sendiri. Oke, jadi yang bakal kita bahas kali ini parfum yang searas sama Armani Black Code. Aroma parfum cowok, aromanya mewah dari awal sampai di akhir. Makin di akhir, ini aromanya mewah banget, dan kesan aromanya tuh dewasa. Kita bakalan coba langsung tes gimana aromanya yang udah saya racik ya, karena dari kemarin kalau saya coba racik di sini, coba bahas bibitnya itu kayak terlalu panjang. Langsung aja, kalau warna bibitnya nggak terlalu kuning, tapi termasuknya kuning. Ini saya bikin di 1:2. Ini udah tinggal sedikit ya. Coba saya pakai. Ini di 1:2. Warnanya masih agak sedikit kuning, dan buat kekentalan ini lumayan pekat bibitnya. Armani Black Code. Aroma di awalnya tuh muncul, aroma mewahnya tuh udah dari awal. Ini buat kalian yang mungkin belum pernah pakai parfum yang satu ini. Di pertengahan kita bakal spill produknya. Produknya apa yang saya bahas kali ini, kalau kalian mau coba nggak usah ragu lagi. Menurut saya di aroma ini the bestnya memang produk ini. Di awal tuh aroma mewahnya udah langsung berasa. Fresh citrus, lemon sama bergamotnya berasa banget di awal. Ini aroma citrus yang ada pahit-pahitnya dikit, tapi ini tuh aromanya jadi lebih mewah. Nah, ini aroma fresh yang enggak kayak anak sekolah, anak kuliahan. Ini aroma freshnya jatuhnya jadi lebih dewasa. Aroma fresh yang mewah, bawaannya dewasa, dan setelah kalian pakai beberapa menit, setelah keringnya beberapa menit ke depan, aroma citrusnya udah makin nipis. Ini berasa aroma spicy-nya juga. Dan ini ada aroma spicy-nya, smooth banget, kalem banget. Dan makin kesini tuh ada aroma spicy-nya ya, tipis banget, yang smooth banget aroma spicy-nya. Kesan mewahnya makin berasa. Ini aroma bergamot di awalnya, bergamot sama lemon di awal itu udah mulai makin tipis, makin nggak berasa di pertengahan. Aromanya jadi lebih smooth lagi, jadi lebih soft, lebih maskulin jatuhnya. Auto lebih dewasa di pertengahan ya, kesannya jadi lebih dewasa. Aroma fresh di awalnya berubah, ada kesan spicy-nya tipis, tapi nggak kayak parfum-parfum spicy, parfum rempah yang lain ya, nggak juga. Mungkin sempat saya bawain parfum rempah dari Terre d'Hermes, nggak segitunya juga. Ini lebih kalem, lebih bisa diterima, lebih gampang diterima lah sama semua orang. Ini tuh enak banget. Ini tuh walaupun aromanya bold banget, tapi smooth dari awal sampai di akhirnya tuh aromanya kalem. Nah itu dia cara raciknya, balik lagi. Kalau kalian ngeracik ini di 1:1, aromanya nggak akan gini juga. Aromanya bakal jatuh lebih bold, apalagi kalau udah ngeraciknya di atas 50% bibit. Saya udah nggak bisa ngomong apa lagi. Terserah kalian coba sendiri aromanya gimana, mungkin selera kalian di situ. Tapi yang jelas aroma yang saya gambarin dari topnya, middle-nya, base-nya,
itu nggak akan kalian rasain maksimal kalau benar-benar kalian pakai bibit ini dan racik di racikan itu. Dan saran saya buat di bibit ini maksimal di 40% aja. Bahkan saya pakai ini di 30% lebih dikit lah, sisanya etanolnya. Dan itu aromanya jadi ringan banget karena memang aroma bawaannya tuh bold banget. Kalau saya coba bibitnya aja, nah ini dia bibit yang saya pakai. Ini Armio Code dari Luzi, Armani Black yang searah sama Armani Black Code. Nah kalau kalian mau coba bibit parfum ini, saya saranin beli yang segel. Ini kemasan 1 kilo, ada yang lebih kecilnya tapi paling kecil cuman setengah kilo ya, 500 gram. Jadi nggak ada yang lebih kecil dari itu. Tuh, ini kalau bibitnya aja tuh boldnya berasa banget dan aroma bergamotnya lebih berasa dibanding yang udah di spray. Ini di awal langsung berasa citrus, pahitnya juga lebih berasa, dan segernya tuh kesannya beda sama yang udah kita racik. Wah ini bakalan lama perpindahannya kalau kita coba benar-benar bibitnya. Ini saya bakal nunggu waktu lama buat ke dry down-nya, makanya ini saya udah racik di belakang, nggak saya racik di sini buat mempersingkat waktu aja, biar penjelasannya lebih cepat aja, durasi videonya jadi lebih pendek. Ini di pertengahannya, setelah beberapa menit tadi kita coba, aroma fresh citrus bergamot yang ada pahitnya di awal tadi ini udah hilang, kesan aromanya jadi lebih soft, lebih smooth lagi. Ada tipis-tipis spicy-nya, ada manis dikit banget yang mulai berasa. Sebenarnya aroma manis ini ada di akhir ya, sebenarnya di dry down-nya itu ada kayak tipis-tipis aroma manis creamy-nya, cuman ini di pertengahan udah mulai manis, udah mulai muncul dikit-dikit, dan aroma pahit di awal tuh udah hilang. Nah ini salah satu perubahan parfum cowok dari awal sampai di akhir yang beda sama aroma parfum cowok yang lainnya, terutama perubahan di aroma parfum citrus. Kalau biasanya aroma parfum citrus tuh cocoknya buat dari pagi sampai siang, tapi justru parfum yang satu ini tuh lebih enak dipakai buat di malam hari, walaupun ini bawain aroma citrus. Makanya saya bilang tadi di awal, aroma citrusnya beda kesannya sama aroma parfum citrus yang lain. Buat yang belum pernah coba, kalian harus coba nih Armani Black Code. Tapi kalau kalian cobanya dari produk lain, ada yang punya karakter yang lebih beda. Aroma citrus pahitnya tuh ada di beberapa produk yang aroma pahitnya nggak berasa, justru bawain kesan aroma ada manisnya. Si aroma awalnya itu justru aroma citrus yang ada manisnya. Tapi kalau ini di awalnya tuh manisnya nggak muncul, justru aroma citrus ada tipis spicy-nya, ada dikit pahitnya di awalnya, di pertengahannya hilang aroma citrusnya, aroma pahit dari bergamotnya juga lumayan hilang. Aromanya jadi lebih soft, lebih smooth lagi, muncul tipis-tipis aroma manisnya yang sebenarnya di dry down-nya nanti bisa kalian rasain banget di akhirnya keringnya, mungkin 1-2 jam setelah kalian pakai. Kalau kalian spray di baju itu aroma manisnya lumayan berasa banget. Nah ini di dry down-nya lumayan berasa nih aroma manisnya, tapi tetap bawain aroma woody-nya, jadi kesannya itu tetap maskulin. Beda kesan manisnya dari yang biasa kita bahas, parfum cowok yang punya aroma manis. Ini adanya di akhir, ada tipis manis creamy-nya, lumayan berasa, tapi nggak ngalahin aroma woody-nya. Kesannya tuh jadi makin maskulin, elegan, tapi tetap santai, karena memang bawain aroma manisnya. Nah, kalau sempat kita bahas, ada parfum yang di awalnya aroma manis, tapi di akhirnya justru aroma manisnya hilang, ganti ke aroma woody. Tapi kalau ini bisa dibilang sebaliknya, cuman di awalnya bukan woody, ini di awalnya aromanya bergamot, di awalnya citrusi, dan di akhirnya baru muncul aroma manisnya. Dan manisnya tuh yang smooth banget, yang soft banget, nggak terlalu manis, nggak bikin parfum ini jadi kayak parfum anak-anak, nggak juga bawaannya tetap dewasa. Ini karakternya kuat banget, parfum yang satu ini punya karakter yang kuat, dan ini cocoknya tuh buat datengin ke acara-acara formal atau paling nggak ke semi formal lah, bukan ke yang casual banget. Mungkin buat acara-acara spesial atau meeting sama klien, kalian bisa coba parfum yang satu ini. Dan buat pemakaian harian ini memang lebih asik di sore ke malam sih. Ini malam lebih asik aromanya. Aromanya jadi lebih keluar, lebih tebal. Itu di akhirnya tuh memang aromanya enak banget. Aroma manis. Gimana ya gambar ini? Ini aroma manisnya tuh beda. Beda banget sama manis-manis aroma parfum cowok yang sebelumnya yang pernah kita bahas di sini. Karena ini manisnya ada di akhir, ada creamy-nya. Kalau kalian tahu mungkin gambaran tong kabin, ada aroma spicy tapi ada manis-manis ya tipis-tipis. Dan base woody-nya tuh emang bikin karakter parfum ini jadi kuat banget. Nah buat kalian yang belum pernah coba Armani Black Code, kayaknya kalian harus coba, terutama buat cowok-cowok ya umur 30 ke atas lah, 25 ke atas lah, kalian harus coba.
Tapi buat kalian yang masih sekolah, masih kuliah, mau tampil lebih dewasa, kalian bisa juga pakai parfum ini. Ini tapi nggak gambarin kayak parfum dewasa yang formal banget, yang spicy, yang woody banget. Enggak juga, bawainnya tetap santai. Walaupun ini karakternya cowok banget, maskulin, tapi tetap bawain kesan santainya di akhirnya karena memang ada manis-manisnya tipis. Dari awalnya tuh udah berasa enak banget parfum yang satu ini. Kalau emang kalian mau coba, tanya apa yang terbaik yang menurut saya produk yang kali ini saya bawain di aroma parfum yang satu ini. Tapi disclaimer dulu nih, walaupun saya bahas kali ini dari Luzi, tapi saya nggak bilang semua dari Luzi itu bagus, karena saya juga nggak pakai semua variannya dari sini semua. Tapi balik lagi, kalau udah ngomongin aroma, karakter parfum, itu punya selera masing-masing, dan saya juga punya pertimbangan sendiri, pilih produk mana yang menurut saya lebih baik. Nanti kedepannya bakal ada juga produk yang lebih murah dari ini, tapi bisa banget buat kalian coba. Makanya nggak harus dari Luzi, disclaimer dulu nih. Jadi di sini saya nggak nyaranin kalian buat pakai semuanya dari Luzi. Jadi ada juga beberapa yang tanya produk apa sih yang bagus baru mau mulai jualan. Saya juga bingung jawabnya, beberapa kali saya jawab. Jadi nggak semua aroma harus kalian pakai dari satu produk, karena memang tiap produk tuh punya aroma andalannya masing-masing. Jadi mau nggak mau nih buat kalian semua yang lagi pilih-pilih mana yang terbaik, itu kalian memang harus coba sendiri, karena karakternya memang setiap brand punya karakter masing-masing. Nggak cuma SPL aja, dan aromanya juga punya warna yang beda-beda. Nggak semuanya sama. Armani Black Coat dari Luzi kayak gini, tapi dari yang lain aromanya ada yang lebih manis, ada yang lebih woody, ada yang citrusnya lebih berasa, ada yang citrusnya nggak terlalu berasa dia. Tapi buat saya, menurut saya lebih asik produk yang satu ini. Balik lagi ke selera kalian masing-masing. Nah oke, jadi itu dia video kita kali ini, bahas produk. Kalau kalian suka tentang video pembahasan produk kayak gini, kalian bisa tekan tombol like di bawah. Mungkin kalau kalian lagi penasaran nih sama produk apa, aroma apa, kalian bisa tulis kolom komentar. Dan kalau kita ada di sini yang kita pakai, kebetulan kita bakal bahas produk itu buat kalian. Ya paling nggak buat ngejawab penasaran kalian. Tapi pokoknya setiap produk yang kita bahas di sini bisa kalian coba. Tapi kalau memang ada beberapa yang nggak cocok, saya bakalan bilang di video itu juga, kalau produk ini nggak worth it buat kalian coba. Tapi buat yang satu ini nggak usah kalian raguin lagi, kalian bisa coba sendiri. Cuman memang nggak ada ya, kalau banyak banget yang nanya ukuran segel 100 ml, kayaknya untuk produk ini nggak ada. Minimal adanya di setengah kilo. Jadi tips juga buat kalian, di kaleng ini tuh ada expired date ya, makanya kalian kenapa saya saranin banget jangan beli repack. Jadi mending langsung beli yang segel pabrik, karena di sini ada expired date juga, ada tanggal produksinya juga. Kalian bisa lihat di sini. Dan memang kalau menurut saya ini expired date bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Jadi tergantung seberapa sering kalian buka tutup gini. Ini bakalan terjadi oksidasi nih kalau kalian buka kayak gini. Seringnya kalian buka tutup itu bakal mempercepat. Jadi makanya di sini pun nggak setiap kita racik kita keluarin dari sini, enggak. Kita bakal pindahin dulu, setelah ini buka segel kita bakal pindahin lagi ke botol display. Dan sisanya bakal kita taruh buat stok. Jadi itu bisa bikin parfum jadi lebih awet juga. Oke, jadi segitu aja. Makasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga aja ada informasi yang berguna yang bisa kalian dapetin di video kali ini. Jadi buat kalian yang masih belum subscribe, subscribe dulu. Masih banyak lagi informasi tentang parfum refill yang bakal kita bahas di sini. Buat yang masih belum subscribe, subscribe dulu. Masih banyak lagi pokoknya tentang parfum refill, tentang bibit-bibit yang lagi ngantri di belakang buat kita bahas di sini. Kita bakal bahas satu-satu nih bibit parfumnya. Jadi buat yang nanya bibit apa aja yang bagus, siapa tahu ada pilihan kalian di sini. Dan makasih juga buat kalian yang udah subscribe, yang udah support channel ini, yang udah tontonin kita dari kemarin-kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.